Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat tolong sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Beberapa hari yang lalu, Amin Rais diundang oleh Akbar Faisal di dalam podcastnya. Dan di sana ada satu pertanyaan dari Pak Akbar Faisal yang menurut saya itu pertanyaan yang langsung menusuk jantung Amin Rais. Sampai-sampai kemudian Amin Rais tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Itu berkaitan dengan Partai Umat yang menetapkan akan melakukan politik identitas dan menjadikan masjid sebagai sarana untuk kampanye. Hal itu kemudian membuat Amin Rais tak berkutik dengan pertanyaan tersebut dan jawabannya tidak jelas arahnya kemana. Ditanya A, jawabannya sampai Z, bukan lagi B. Kalau B itu masih berdekatan, ini jawabannya Z. Nah, gimana videonya? Kita lihat secara bersama-sama. Ada ancaman realis menyangkut dengan politik identitas itu. Sejarah mengatakan itu. Setidaknya pada 10-15 tahun terakhir, saya kebetulan pernah berada di pusaran itu, tahun 2014. Saya menyiapkan catatan, Pak. Ada 4 ancaman politik identitas itu kalau ada kalaunya. Kalau kemudian tidak dikelola dengan baik. Persis, ya. Oke. Nah, pertama adalah pemecahan masyarakat. Itu dapat memecah masyarakat kita menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan. Sejujurnya sudah terjadi pada kita, Pak. Oke, yang kedua adalah pengkotakan kepentingan. Memecah perjuangan politik menjadi kelompok-kelompok kepentingan yang saling bersaing. Yang kadang-kadang telah melupakan tujuan awal tadi ketika mereka memilih untuk isu itu. Yang ketiga adalah diskriminasi. Menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau yang berbeda. Kita lihat itu. Bagaimana misalnya tindakan beberapa kelompok masyarakat ketika membangun satu rumah ibadah, dan kita lihat itu Pak Amin. Sejujurnya sebagai orang yang diajari oleh Pak Amin tentang negara kesatuan Republik Indonesia dengan seluruh kebesaran-kebesaran yang mengikutinya, Undang-Undang Dasar, Pancasila segala macam, itu melukai kita. Saya yakin itu juga melukai Pak Amin. Yang terakhir itu adalah manipulasi politik. Poin yang keempat ini yang sebenarnya itu dikhawatirkan Pak, menggunakan isu politik identitas yang kemudian masuk pada polarisasi agama yang dampaknya sudah saya tunjukkan tadi, tapi sebenarnya itu adalah manipulasi politik. Apa jawaban Pak Amin? Ya, jadi begini. Sesungguhnya kalau kita lihat undang-undang dasar kita, itu kan juga udah indah sekali. Ya. Tapi the man behind the undang-undang itu yang memang kusut masai pikirannya itu. Ya. Okay. Karena menurut saya itu loh, keadrengannya untuk berkuasa itu loh. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada kata-kata kirin nemoni malam. Ya. Jadi pengemis ya masuk ke pasar malam padahal gratis. Wah kayak apa sukanya itu ya. Atau kirim munggah balik. Ya. Kiri itu kan ya hamba Allah yang pas-pasan, kemudian naik ke kasur itu wah tidurnya nyenyak sekali gitu ya. Nah jadi begini Mas Akbar ya. Jadi saya paham sekali ya. Tapi maksud saya begini ya, maksud saya sebuah kelompok yang namanya bangsa atau lebih kecil sebuah kaum ya dari sebuah bangsa ya. Itu memang diplot oleh Quran itu seharusnya dari keadaan tertentu menjadi lebih baik. Jadi kalau orang khutbah itu ya, orang khotib berkhutbah itu dia mengajak para jamaah Jumat itu ittaqullah la'allakum tattaqun ya. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sampai meninggal dunia padahal kamu bukan dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Ya. Nah, tafsiran yang kreatif itu saya kira memang kita ini sebagai hamba Allah itu diseyogiakan dan diharuskan ya. Makin tambah tua bukan tambah ngawur, tambah rusak, tapi tambah baik. Sehingga ketika Allah memanggil kita, itu kita dalam titik kulminasi ketakwaan kita kepada Allah. Ya, ini teori agamanya. Ya. Nah, sesungguhnya kalau demokrasi itu ibaratkan seperti pasar ide, ya, biarkanlah anak bangsa itu mengadu narasi
mengadu diksi, mengadu argumentasi, mengadu berbagai macam gagasan gitu ya. Nanti yang akan diikuti biasanya loh ya yang paling bagus, yang paling bagus. Ya. Nah sekarang yang menjadi masalah itu memang ini agak sulit Mas ya. Jadi dalam teori sosiologi itu ya itu memang biasanya pemimpin itu mewakili mayoritas rakyatnya. Ya. Jadi kalau rasanya masih berpikir feodal, ketemunya pemimpin feodal itu. Tidak bisa rakyatnya feodal tiba-tiba pemimpinnya demokratis, kemudian suka bekerja, kemudian ya yang ideal-ideal itu ya. Nah jadi menurut saya begini ya, kalau saya nanti setelah Pak Jokowi ini ya pin nasional itu jangan saya lebih merosot ya, jadi stop. Ya, sekarang ini kan sudah menurut saya sudah backsliding, sudah meluncur ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais menegaskan bahwa memang Pak Amin Rais ini sudah pikun, sudah tua, dan betul-betul menjadi guru yang baik bagi Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan juga kadang-kadang kalau ditanya, lain pertanyaannya, lain juga jawabannya. Ini sama yang dilakukan oleh Amin Rais kali ini. Seharusnya Amin Rais ini jujur saja mengatakan bahwa kenapa kami menggunakan politik identitas, karena memang kami bermaksud meraih suara dari umat Islam. Kami ini adalah partai baru, partai yang baru dirintis, membutuhkan dukungan dari umat Islam. Ya, jujur saja begitu, tidak perlu kemudian menjawab sampai membahas undang-undang dasar segala. Aduh, tidak nyambung sekali lah. Artinya kelihatan kualitas orang, sekalipun cerdas pada masa muda. Tapi kalau sudah tua, ya ini mungkin karena efek terlalu banyak mengibuli orang selama ini, akhirnya kemudian ingatannya juga diambil sebagian oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya kira ke depan ini, semua bersepakat bahwa politik identitas ini adalah politik yang memecah belah anak bangsa, apalagi kalau masjid yang dijadikan sebagai tempat untuk kampanye. Kenapa? Karena masjid itu sekali lagi saya tugaskan sebagai tempat yang netral, yang tidak boleh ada di dalamnya caci maki, yang tidak boleh ada di dalamnya mencela orang dan mendukung orang untuk memilih pemimpin atau apa saja. Kenapa? Karena dalam konteks politik, jamaah yang ada di masjid itu tentu memiliki pilihan yang berbeda-beda. Pak Amin ini sepertinya tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan identitas politik, mana yang disebut dengan politik identitas. Identitas politik itu saya kira penting, karena itu bagian daripada karakter, daripada satu partai atau ciri khas dari sebuah partai politik yang diusung, atas platform yang diusung. Tetapi kemudian kalau dia mau menjadikan politik ini diseret-seret masuk dalam wilayah-wilayah yang berpotensi memecah belah bangsa, terutama kalau sudah bicara politik identitas dan bahkan jor-joran kampanye soal bagaimana mesti akan dia jadikan arena untuk kampanye, ini tentu sangat luar biasa dan hemat saya Partai Umat ini akan tenggelam di tahun 2024 nanti. Wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencolek agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.